Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu. Tatkala penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat dan semakin parah, ya. Ya. Faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha, maka berkata Fatimah, ya, wa karba abah, yaitu maknanya betapa berat, ya, kesulitan yang kau hadapi wahai ayahanda. Dia berkata, Fatimah, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat Nabi bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Nabi. Bahkan disebutkan Nabi ketika sedang sakit dan menjelang semakin sakit yang akhirnya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi sampai demam, Nabi sampai menutup wajahnya dengan selimut, ya. Rasulullah SAW mengalami kesulitan, ya. Sampai panasnya 2 kali lipat, ya. Sampai seorang sahabat datang menyentuh selimut Nabi sudah terasa panas, ya. Ya. Kemudian Fatimah melihat ayahnya demikian, dia mengatakan wa karba abah, ya. Yaitu betapa berat penderitaan engkau hai ayahanda. Maka apa jawaban Nabi SAW? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada penderitaan lagi bagi ayahmu setelah hari ini. Ini terakhir, ya. Ini kalau ayahmu meninggal selesai. Inilah ujian-ujian terakhir dalam kehidupan. Falamma mata, tatkala Nabi SAW meninggal dunia, maka Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'ah. Wahai ayahanda, ya. Ya, sungguh ayahku, dia telah memenuhi Rabb yang telah memanggilnya, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abata man jannatul firdausi ma'wah, wahai ayahanda yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abata ila Jibril nan'ahu, wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Falamma dufina, tatkala Rasulullah SAW dikuburkan, qalat Fatimatu alaiha salam, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha, waktu itu di kuburan ada Anas, ya. Kemudian Fatimah berkata kepada Anas, ya Anas, atabat anfusukum an tahdhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turab. Wahai Anas, ya. Apakah jiwamu merasa baik ketika kau menguraikan tanah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak, ya. Ini adalah kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat, ya. Ya, di mana mereka, orang yang paling mereka cintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri, ya. Daripada diri mereka sendiri. Mereka rela mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangankan harta, bahkan jiwa dan raga mereka pun rela untuk korbankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara musibah yang menimpa adalah musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musibah yang menimpa Fatimah dan menimpa para sahabat. Nabi sendiri mengalami musibah yang berat, yaitu ketika beliau sakitnya sangat parah, ya. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, lebih parah daripada sakit yang dialami oleh manusia biasa, ya. Ya, seperti ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan, sungguhnya engkau demam yang sangat panas ya Rasulullah, itu sangat panas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum, sungguhnya aku ini kalau demam seperti demamnya dua kali lipat, ya, dua orang di antara kalian. Kalau kita kasih gambaran sederhana, misalnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita demam mungkin 40 derajat, mungkin Nabi entah berapa puluh derajat, 70 atau berapa. Intinya 2 kali lipat daripada yang dialami oleh seseorang, ya. Tidak lain, kata Nabi, karena kami diberi pahala 2 kali lipat. Ketika Nabi dalam kondisi sulit, datang putrinya Fatimah, ya, menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sedih melihat ayahnya, ya, yang dalam kondisi sakit, dan dia mengatakan, ya, ya abata, ya,
ya, iwa karba abah, betapa berat penderitaan ayahku, wahai ayahanda ya. Tapi Nabi SAW ya tidak menegur Fatimah ya ketika Fatimah mengucapkan kalimat tersebut, betapa berat penderitaan wahai ayahku. Ya, karena memang kenyataannya demikian. Tetapi Rasulullah SAW menenangkan putrinya. Dia mengatakan laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada penderitaan lagi setelah ini wahai putriku. Ini ujian-ujian terakhir yang dihadapi oleh Nabi SAW. Oleh karenanya di antara hal yang mungkin menghibur seseorang ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai dan yang dia tahu orang yang dia cintai itulah orang yang soleh atau orang yang soleha, mungkin dia bisa hibur dirinya. Mereka orang-orang soleh tersebut berpindah pada kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih menyenangkan. Ya. Kalau ada seorang meninggal dan dia soleh, rajin beribadah, dia meninggal kita bilang dia sudah tidak ada lagi penderitaan baginya setelah ini. Di dunia mungkin dia hidup susah. Dia masuk alam barzah, dia bahagia sejak masuk alam barzah. Kalau dia wanita soleha pun demikian. Mungkin di dunia dia sakit, mungkin di dunia dia menderita, mungkin dia diuji dengan berbagai ujian. Kita bilang, begitu dia meninggal, dia masuk dalam alam barzah dan mulai dengan kehidupan yang bahagia. Ini diantara mungkin membuat seorang bisa menghibur dirinya ya. Ya misalnya dia kehilangan suaminya selama ini sakit parah. Kemudian suaminya meninggal dia sudah meninggal. Setahu saya suami saya orang soleh, mudah-mudahan ketika dia meninggal, begitu dia masuk alam barzah, dia langsung berbahagia. Daripada dia hidup lama di dunia menderita sakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Kemudian harus tidur di atas tempat tidur, tidak bisa bergerak. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika dia meninggal, kita sedih, tapi kita hibur diri kita bahwa sini orang soleh. Ya, mudah-mudahan itu adalah akhir dari penderitaannya. Lihat Nabi SAW berkata demikian. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Benar, Nabi menderita, ya. Tapi Nabi mengatakan, wahai putriku, tidak ada lagi setelah ini. Tidak lagi setelah ini, penderitaan. Ya. Kemudian setelah beliau meninggal, maka Fatimah, ya, mengucapkan kata-kata yang menghibur dirinya. Ya abatah ajaba rabban da'ah. Ya. Wahai ayahanda, ya. Ayahku telah memenuhi panggilan Rabbnya. Kata-kata menghibur dirinya, ya, untuk mengurangi kesedihannya. Ya abatah man jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahanda yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Ini menghibur, ya. Ya abata ila Jibril lan'ah. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan tentang kematianmu. Dan ini musibah bukan hanya menimpa Nabi SAW, tapi menimpa umatnya. Menimpa umatnya. Menimpa Fatimah radhiyallahu ta'ala. Dan Fatimah bersedih setelah wafatnya Nabi SAW. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Karena beliau sedih memikirkan ayahnya. Kemudian sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Demikian juga para sahabat. Makanya Fatimah berkata kepada Anas, ya Anas, atabat anfusukum antahtu ala Rasulullah SAW. Bukankah engkau wahai Anas ikut menguburkan Rasulullah SAW? Apakah bagaimana perasaanmu ketika kau menumpangkan tanah ke kuburan Nabi SAW? Ya tentu adalah hal yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan hati orang yang paling dia cintai, ya, meninggal dunia. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kecintaan Nabi, kecintaan para sahabat kepada Nabi. Kita kalau kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan ibu kita, kehilangan ayah kita, kehilangan anak kita, itu kita sedih luar biasa. Bagaimana lagi dengan orang yang sangat mereka cintai, yang mereka lebih cinta daripada segala-galanya, dari ayah mereka, dari ibu mereka, dari anak mereka, daripada diri mereka. Terus mereka kehilangan orang tersebut seperti para sahabat, seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi para sahabat sabar menghadapi itu semua. Ini dalil ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul tapi dia seorang manusia. Dia seorang rasul tapi dia adalah seorang manusia. Sisi kerasulan dia diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini manusia basyarun mithlukum, persis seperti kalian, hanya bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Tapi sifat-sifat manusiawi Nabi banyak, ya. Ya. Justru Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia agar kita bisa contohi. Ya. Allah tidak utus rasul dari kalangan malaikat tapi dari kalangan manusia agar bisa kita contohi. Makanya Nabi SAW sifat manusia di antaranya Rasulullah SAW menikah sebagaimana manusia lain menikah. Di mana Rasulullah SAW tidur sebagaimana manusia lain juga tidur. Rasulullah SAW makan dan minum sebagaimana manusia lain makan dan minum. Ya.
Rasulullah SAW terkadang marah, terkadang sedih. Sebagaimana manusia yang juga terkadang marah, terkadang sedih. Ya. Rasulullah SAW terkadang lupa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Jika aku lupa, ingatkan aku. Sebagaimana nabi-nabi yang juga lupa. Nabi Musa juga pernah lupa. Ya. Nabi Adam alaihissalam lupa. Ya. Ya, kata Nabi SAW ketika Adam AS lupa, nasya Adam wa nasya dzurriyyatuh. Adam lupa, maka anak keturunan juga lupa. Anak Adam melakukan lupa. Di antara sifat manusia Nabi sakit sebagaimana orang juga sakit. Sebagaimana manusia yang juga sakit. Dan di antaranya Nabi punya anak sebagaimana juga yang punya anak. Di antaranya Nabi meninggal sebagaimana ya manusia yang lain juga meninggal ya. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanyalah seorang rasul dari rasul-rasul sebelumnya yang telah berlalu. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya meninggal, maka Nabi juga meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal kalian mau murtad ya. Nabi meninggal. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an juga dalam ayat yang lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian setelah kalian meninggal dibangkitkan, maka kalian akan bersengketa di hadapan Rabb kalian. Innaka mayyit, wahai Rasulullah, engkau akan meninggal sebagaimana yang akan orang-orang musyrikin juga akan meninggal. Berkata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ishma syi'ta, ya, fa innaka mayyit. Kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Kau akan meninggal dunia, ya. Makanya Abu Bakar ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Ya. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dia hidup di atas kehidupan lain, kehidupan alam barzakh. Ya. Dan tidak hidup lagi dalam kehidupan dunia kita seperti ini. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan Rasulullah masih hidup seperti kita, ini adalah perkataan batil. Ya. Apalagi Rasulullah SAW kemudian hidup, kemudian jalan-jalan ke sana kemari, menghadiri acara sana acara sini, ini tidak kebatilan. Berarti Rasulullah masih hidup dong. Sebagaimana keyakinan sebagian orang sufi ya, yang meyakini Rasulullah SAW masih hidup, masih keluar, masih ketemu dengan guru-guru mereka ya, dan lain-lain khurafat-khurafat yang menyelisihi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bukan saatnya kita membahas hal tersebut. Tapi intinya Rasulullah SAW diuji, bahkan ujiannya lebih berat, dan para sahabat juga diuji dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.